Diundang untuk hambanya. Oke, suara Bapak bisa didengar? Bisa, Pak. Oke. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kenyataan Tuhan bagi kami semua. Dari malam hingga pagi ini kami boleh bangun dengan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Sebelum kami melakukan KBM hari ini, kami memulainya dengan mengandalkan Tuhan, menyandarkan hidup kami kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kehidupan kami. Oleh sebab itu kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan-Mu, dan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun, memimpin kami, agar setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, biarlah kami terima dan juga kami simpan di dalam hati kami menjadi rema untuk menuntun kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, tolonglah kami yang terbatas ini sehingga firman Tuhan tidak dicuri oleh kuasa si jahat, tapi biarlah firman Tuhan mendapat tempat yang indah di hati kami. Biarlah firman itu juga boleh bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Engkau menolong setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah agar tetap konsentrasi untuk mendengar firman Tuhan. Jangan biarkan godaan-godaan dari iblis yang menggoda mereka untuk tidak konsentrasi mendengar firman Tuhan. Hamba-Mu juga yang akan menyampaikannya, kiranya Tuhan tolong dengan segala keterbatasan yang ada agar dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya. Mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dari Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 1 sampai yang ke-10. Silakan buka dulu Alkitabnya.
Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Matius berapa, Pak? Matius 27 ayat 1 sampai yang ke-10. Oke, kalau sudah mendapat, Bapak akan bacakan dan kalian menyimaknya ya, mengikutinya. Judul perikop ini adalah Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak berdosa." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekalian, yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan ini dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, Bapak akan bagikan PowerPoint untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini. Oke, apakah sudah muncul gambarnya? Sudah, Pak. Oh, oke, sudah muncul ya. Baik. Oke. Tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah when you feel guilty, ya. Dari bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca, Matius 27 ayat 1 sampai 10. Ya, anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang pasti pernah merasa bersalah, ya. Entah orang yang masih kecil atau anak-anak kecil ataupun orang dewasa, ya. Biasanya orang ini merasa bersalah karena orang tersebut atau kita telah melakukan suatu kesalahan, ya. Seorang yang merasa bersalah pasti diakibatkan oleh karena dia melakukan suatu kesalahan, ya. Nah, itu adalah memang suatu hal yang lumrah ya anak-anak, suatu hal yang normal ketika kita melakukan suatu kesalahan lalu kita merasa bersalah, ya. Menjadi tidak normal, menjadi bahaya apabila ketika kita melakukan suatu kesalahan lalu kita
merasa fine-fine aja atau merasa baik-baik saja, tidak merasa bersalah kalau kita sudah melakukan suatu kesalahan. Contohnya kita nyontek waktu ujian atau ulangan tapi tidak merasa bersalah, atau kita melawan orang tua tapi tidak merasa bersalah, atau kita berbohong atau kita mencuri tapi kita tidak merasa bersalah. Ya, tidak ada sesuatu yang berbicara dalam hati kita. Wah, bukankah kamu tadi nyontek? Wah, bukankah kamu tadi berbohong? Ya. Nah, yang biasa berbicara begitu adalah suara hati kita. Ya, di dalam hati kita, di dalam hidup kita atau dalam diri kita sebagai manusia, Tuhan menganugerahkan hati nurani. Semua orang punya hati nurani, apapun agamanya, dia pasti punya hati nurani. Dan ketika kita melakukan suatu kesalahan, maka hati nurani akan berbicara kepada kita bahwa kita telah melakukan kesalahan. Ya, nah, ketika kita tidak meresponi hati nurani kita, ya, ini yang bahaya. Maka hati nurani kita dibuat mati, ya, sehingga ketika kita melakukan kesalahan kita tetap merasa fine-fine saja, tidak merasa bersalah dengan kesalahan yang kita buat. Nah, berbeda dengan manusia pada umumnya, orang Kristen, kita bukan hanya dianugerahkan hati nurani, tapi Tuhan menganugerahkan kepada kita Roh Kudus, ya. Nah, Roh Kudus ini juga akan mengingatkan kepada kita apabila kita melakukan kesalahan. Ya, anak-anak, ketika contohnya sama, ketika kita melakukan dosa, entah menyontek, berbohong, mencuri, ya, melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka Roh Kudus akan mengingatkan. Hey, Jasmine, tadi kamu berbohong. Hey, Rizka, tadi kamu berbohong. Hey, Cindy, tadi kamu nyontek. Contoh, ya, ini contoh. Nah, Roh Kudus pasti akan bersuara. Roh Kudus pasti akan mengingatkan kesalahan kita. Ya, dan ini sesuatu hal yang pasti terjadi, ya, dalam kehidupan kita. Persoalannya adalah apakah kita menanggapi atau meresponi apa yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada kita, atau kita masa bodoh, ya. Kita tidak menghiraukan apa yang menjadi himbauan dari Roh Kudus tersebut, ya. Nah, anak-anak, kita masuk dulu kepada apa sih yang menjadi penyebab seseorang merasa bersalah, ya. Bapak catat ada 3 hal yang menjadi penyebab orang itu merasa bersalah. Yang pertama, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, orang itu akan merasa bersalah apabila dia telah melakukan suatu kesalahan, ya. Entah kesalahan itu kecil atau kesalahan itu besar, ini akan membuat seseorang itu merasa bersalah, sehingga di dalam dirinya pasti dia akan berkata, waduh, saya patut menerima hukuman karena saya sudah melakukan sebuah kesalahan. Saya patut dimurkai oleh Tuhan, atau saya patut dimarahi oleh mama dan papa. Saya patut dimarahi oleh guru karena saya sudah melakukan suatu kesalahan, ya. Nah, ini adalah penyebab yang pertama. Yang kedua, seseorang memiliki rasa bersalah karena dia juga merasa dirinya tidak sempurna, ya. Tidak sempurna ini dia biasanya memang membandingkan dengan kehidupan orang lain, ya. Orang lain kok bisa lebih baik dari saya, orang lain bisa lebih pintar dari saya, orang lain bisa lebih kaya dari saya, orang lain bisa lebih maju dari saya. Kenapa saya tidak bisa, ya? Ini akhirnya membuat dia juga merasa bersalah, ya. Orang kita atau orang ini bisa menjadi merasa bersalah karena merasa dirinya tidak lebih baik, tidak lebih sempurna dari orang lain, ya. Ini dia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, dan akhirnya muncullah perasaan bersalah tersebut, ya, sampai bisa beranggapan bahwa tidak ada yang mengasihi saya, tidak ada yang mempedulikan saya, mereka hanya mempedulikan si A, si B, si C, dan seterusnya, ya. Muncullah perasaan-perasaan tersebut karena merasa dirinya tidak sempurna, ya. Lalu yang ketiga, biasanya penyebab rasa bersalah adalah karena tidak bisa menyenangkan orang lain, ya. Ini juga terjadi dalam kehidupan kita, ya. Secara khusus biasanya terjadi di kehidupan para remaja, para pemuda, ketika mereka mulai bertumbuh, ya, ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan karena memang masih belajar, ya, masih dalam tahap belajar. Maka ketika kesalahan-kesalahan itu terjadi, kalian
merasa bersalah karena tidak bisa menyenangkan orang-orang tersebut, entah menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati guru, menyenangkan hati keluarga secara garis besar, atau juga mungkin menyenangkan hati pemimpin-pemimpin kita, entah pemimpin di gereja dan seterusnya, ya. Dan inilah yang membuat akhirnya kita merasa bersalah, ya, melakukan kesalahan, merasa diri tidak sempurna, dan juga merasa tidak bisa menyenangkan orang lain, anak-anak. Ya, nah, anak-anak sekalian, ternyata perasaan bersalah ini bukan satu hal yang dianggap sepele, ya, tidak bisa dianggap sepele, ya, karena kita lihat akibatnya, ya. Pertama, apa yang terjadi apabila seseorang itu terus dihantui atau dikuasai oleh perasaan bersalah? Ya, orang itu akan mengalami suatu kemunduran yang drastis, ya. Kenapa? Karena rasa bersalah itu akan membuat orang itu mengalami kemunduran baik secara emosi, baik secara fisik, ya. Orang itu akan mengalami kemunduran, ya. Emosinya pasti akan terganggu, ya. Dia akan terus dikuasai oleh rasa bersalah ini sehingga emosinya pun bisa tidak stabil, ya. Dia akan menjadi orang yang bisa tidak percaya diri, ya. Kemudian berdampak kepada dia juga mungkin moodnya itu, ya, mood atau emosinya itu berdampak kepada nafsu makannya, ya, sehingga orang-orang ini bisa menjadi orang-orang yang sulit untuk makan, ya, sulit juga untuk tidur, ya, tidak bisa tidur dengan nyenyak, ya, karena dihantui oleh perasaan bersalah tersebut, ya, karena telah melakukan suatu kesalahan atau tadi karena merasa dirinya tidak sempurna, karena tidak bisa menyenangkan orang lain. Jadi dampaknya orang ini akan mengalami penurunan, ya, baik secara fisik maupun mental, anak-anak, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, juga mempengaruhi kehidupan rohaninya. Ya, orang yang mengalami rasa bersalah, dihantui oleh rasa bersalah, maka dia akan menarik diri dari persekutuan, ya. Dia tidak mau datang kepada Tuhan karena masih dihantui oleh rasa bersalah, ya. Dan iblis memang senang untuk menggunakan rasa bersalah ini sehingga membuat kita tidak mau datang kepada Tuhan, karena iblis akan bilang, ngapain lu datang kepada Tuhan? Toh lu masih berdosa, toh lu masih hidup dalam kedagingan, lu masih menyimpan dosa, lu masih melakukan dosa, ngapain lu datang kepada Tuhan? Ya, seperti itu. Iblis akan menuding kita, iblis akan mendakwa kita, sehingga hal itu membuat keinginan kita untuk melakukan hal-hal rohani semakin menurun, ya. Malas baca Alkitab, ya, malas berdoa, malas beribadah walaupun secara online, ya, apalagi ya kalau sudah secara online makin tambah malas, ya, karena dikuasai oleh rasa bersalah tersebut. Nah, dampak yang ketiga yang lebih parah adalah orang itu akan menjadi depresi, ya. Depresi ini menyebabkan orang itu terus akan dihantui oleh rasa bersalah, dan bukan hanya depresi, ya. Tingkat depresi depresi ini akan menjadi stres, ya. Dari depresi kemudian naik menjadi stres, dan setelah stres, ya, orang ini akan menjadi orang yang kehilangan pengharapan, tidak punya lagi pengharapan, tidak punya lagi gairah untuk hidup, anak-anak, dan ujung-ujungnya orang tersebut akan memilih untuk bunuh diri, ya, memilih untuk bunuh diri. Itulah yang kita baca dalam kisah Yudas tadi, ya. Yudas setelah dia mengetahui bahwa Tuhan Yesus yang dia serahkan itu diperlakukan secara tidak adil, ya, ini tidak sesuai dengan harapan dia, kan. Dia menyerahkan Tuhan Yesus kan waktu itu hanya agar menyelamatkan bangsa Israel, menyelamatkan murid-murid dari ancaman, ya, ditangkap oleh orang-orang Romawi, ya, karena mereka beranggapan bahwa Yesus ini sebagai seorang pemberontak. Tujuan dia pertama adalah ingin menyelamatkan sebenarnya, ya, bukan hanya faktor uang, ya, karena kita lihat di sini dia ternyata mengembalikan uang yang diberikan oleh ahli-ahli Taurat kepadanya, ya. Dia kembalikan uangnya, ya. Lalu kemudian di situ dikatakan rasa bersalah dia yang begitu luar biasa, ya. Ayat yang ketiga di situ dikatakan dia menyesal, ya, menyesallah ia, ya.
Dia menyesal ya, kalau dalam bahasa aslinya memang ini artinya dia berduka cita, atau dia ya kita bisa sebut sebagai dia merasa bersalah ya. Kemudian bukan hanya dia merasa bersalah ya anak-anak, di situ ayat yang ketiga dikatakan dia menyesal, lalu ayat yang kelima dia pergi dan menggantung dirinya. Ya, ini dampak dari orang yang dihantui oleh rasa bersalah. Ya, dia bukan hanya sekedar depresi, stres, tapi dia juga sampai pada tahap di mana dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Ya, dia memilih untuk bunuh diri seperti Yudas. Ya, jadi ternyata anak-anak dampak dari rasa bersalah itu tidak sepele ya, tidak main-main gitu ya. Ya, Bapak mencatat ada sebuah kisah ya. Ya, ini kisah yang ditulis oleh seorang penulis terkenal bernama William Shakespeare. Ya, William Shakespeare pernah menulis kisah tentang seorang bernama Lady Macbeth. Ya, nah Lady Macbeth ini mempunyai seorang suami, seorang pejabat, ya, di kerajaan Inggris, gitu ya. Nah, pada suatu saat dia mendapat ramalan bahwa suaminya ini nanti akan berkuasa menjadi raja di tempat di mana dia hidup. Nah, untuk meneguhkan ramalan yang dia dapat tentang suaminya, maka dia memberitahu kepada suaminya untuk membunuh raja yang sedang berkuasa saat itu. Dan rencana mereka pun ini akhirnya berhasil anak-anak ya. Suaminya dan juga komplotan-komplotannya berhasil membunuh raja yang sedang berkuasa pada saat itu. Nah, setelah mereka berhasil membunuh raja yang berkuasa saat itu, akhirnya sang suami pun dinobatkan menjadi raja, ya. Jadi apa yang diramalkan begitu terjadi ya, dan si Lady Macbeth ini sangat senang ya karena suaminya sudah menjadi raja, dan dia pun wah senang sekali karena apa yang menjadi ramalannya, ya ramalan yang dia dengar itu terjadi. Tetapi sang suami setelah melakukan pembunuhan itu, sang suami dihantui oleh rasa penyesalan ya. Sang suami dihantui oleh rasa penyesalan, rasa ketakutan. Nah, tetapi si Lady Macbeth ini justru tidak senang ya dengan tindakan sang suami, malah dia justru memarahi sang suami dan dia mengatakan, kenapa kamu harus takut ya? Itu sudah diramalkan, nggak usah perlu takut dan seterusnya ya. Dia katakan kepada suaminya begitu. Dan akhirnya suaminya bisa tenang dan suaminya bisa memimpin kerajaan dengan baik. Dia tidak dihantui oleh rasa takut lagi, ya. Tetapi sebaliknya, Lady Macbeth ini malah justru akhirnya mengalami gangguan mental anak-anak. Ya, mentalnya menjadi tidak stabil. Dia akhirnya menjadi seseorang yang tidak berhenti mencuci tangan. Jadi ini seperti kayak jadi apa ya? Kayak suatu kebiasaan yang tiba-tiba muncul ya. Bapak lupa istilahnya itu ya, tapi jadi dia akhirnya tiap hari harus mencuci tangan, tiap hari mencuci tangan karena dia merasa bahwa tangannya ini kotor ya, karena dia menjadi pelaku pembunuhan kan. Jadi dia terus dihantui oleh rasa tertuduh ya, rasa bersalah ya. Jadi dia tiap hari cuci tangan karena dia tahu tangannya ini tangan yang telah melakukan pembunuhan anak-anak. Jadi karena tiap hari dia dihantui oleh rasa bersalah itu karena telah membunuh, ya melakukan konspirasi untuk membunuh raja yang sedang memerintah, ya. Dia sadar bahwa tangannya itu tangan yang sudah kotor karena membunuh orang, ya anak-anak. Dia terus dihantui oleh rasa bersalah dan akhirnya Lady Macbeth ini pun mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ya, jadi kisah Lady Macbeth ini seperti kisahnya Yudas, ya. Jadi karena rasa dihantui oleh rasa bersalah, akhirnya Lady Macbeth ini bunuh diri. Ya, anak-anak. Anak-anak sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak tidak tahu apakah kamu ketika melakukan kesalahan kamu memiliki rasa bersalah atau tidak. Ya. Contohnya hari ini kalau tidak ikut ibadah memiliki rasa bersalah atau tidak ya. Padahal ibadah itu suatu hal yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Lalu kemudian melakukan ibadah pun ya, Bapak Ibu guru tidak bisa melihat, ayah ibumu tidak bisa melihat kamu melakukan ibadah dengan serius atau tidak, mendengarkan firman Tuhan atau tidak. Ya, itu pun hanya Tuhan dan kamu yang tahu kan.
Nah, persoalannya ketika kamu melakukan ibadah dengan tidak serius, kamu merasa bersalah atau tidak? Atau merasa fine-fine saja, ya? Kalau tidak melakukan ibadah dengan serius, padahal Alkitab bilang mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat, entah buat yang baik atau buat yang jahat, ya kan? Iblis juga melihat apa yang kamu buat, ya. Nah, persoalannya ketika kita melakukan kesalahan, kita merasa bersalah atau tidak? Rasa bersalah itu baik, anak-anak. Itu memang Tuhan ciptakan supaya kita sadar bahwa kita salah. Tetapi menjadi tidak baik apabila kita dihantui oleh rasa bersalah atau kita dikuasai oleh rasa bersalah. Itu yang tidak baik. Karena apa? Karena dampaknya kita bisa seperti Yudas. Karena dampaknya kita bisa seperti Lady Macbeth yang mengakhiri hidup, yang bunuh diri. Ya, berapa waktu yang lalu mungkin juga kalian pernah dengar kasus-kasus anak-anak remaja yang bunuh diri. Cuma karena apa? Nilainya jelek. Ya, ada yang terjadi di daerah Serpong, ya. Ada anak yang mendapat nilai ulangannya jelek, nilai Mandarin katanya jelek, tidak sesuai dengan harapannya. Lalu kemudian dia gantung diri. Gantung dirinya juga di dalam loker, ya, loker sekolah gitu loh. Bisa seperti itu. Dihantui oleh rasa bersalah karena nilainya tidak sesuai dengan harapannya, ya anak-anak. Mungkin dia juga takut nanti dimarahin sama orang tuanya, kemudian dia milih untuk bunuh diri. Ya, itu pasti, ya pastinya digoda, ya dibujuk oleh iblis pastinya, sehingga akhirnya dia memilih untuk bunuh diri. Ya, kalau kalian nonton film The Passion of Christ tentang penyalipan Tuhan Yesus, ya, Yudas setelah menjual Tuhan Yesus kan dia terus dihantui oleh rasa bersalah, ya. Di dalam film itu ada iblis, ya, dalam bentuk kayak tuyul lah istilah kita di sini, ya, tuyul yang kecil-kecil yang terus mendakwa dia, kamu pembunuh, ya, terus mendakwa dia sampai akhirnya iblis itu menggiring dia ke padang gurun, ya. Sampai di padang gurun itu dia menemukan ada tali di situ, ya, ada tali, lalu di situ juga ada pohon, ya. Kemudian dia ambil tali itu dan dia gantung diri, ya. Seperti itu, anak-anak. Nah, sekali lagi Bapak sampaikan, rasa bersalah itu baik karena memang Tuhan ciptakan itu supaya kita sadar kita buat kesalahan. Menjadi tidak baik apabila kita buat dosa tapi kita tidak merasa bersalah. Nah, itu hati nurani kita sudah mati itu, ya. Itu bahaya itu. Kalau hati nurani sudah mati, kita melakukan dosa tidak merasa bersalah lagi, itu bahaya. Ya. Tapi Tuhan menciptakan hati nurani supaya kita ketika melakukan kesalahan kita merasa bersalah. Itu baik, ya. Tetapi menjadi tidak baik adalah dihantui oleh rasa bersalah, itu yang tidak baik. Dikuasai oleh rasa bersalah, itu yang tidak baik. Karena bisa membuat kita melakukan hal-hal yang tidak baik, ya. Contohnya bunuh diri, ya, tadi. Nah, persoalannya sekarang di sini. Ini yang Bapak mau sampaikan. Bagaimana cara kita mengatasi rasa bersalah, ya? Bagaimana solusinya supaya kita tidak dikuasai oleh rasa bersalah, kita tidak dihantui oleh rasa bersalah, kita tidak terus didakwa oleh iblis dengan rasa bersalah karena kita sudah melakukan kesalahan, ya? Seperti Yudas, seperti Lady Macbeth tadi. Nah, bagaimana solusinya? Inilah yang kita mau pelajari dari bagian firman Tuhan, ya. Yang pertama, firman Tuhan katakan kepada kita bahwa kita harus mengakui segala kesalahan kita kepada Tuhan, ya. Ketika kita melakukan kesalahan, anak-anak, maka Tuhan minta agar kita segera datang kepada Tuhan dan mengakui segala kesalahan kita, ya. Entah yang baru kita lakukan ataupun yang sudah lampau kita lakukan tapi kita belum bereskan dengan Tuhan, kita belum minta ampun kepada Tuhan. Nah, ini kalau kita belum minta ampun kepada Tuhan, maka iblis akan terus memakai itu menjadi senjata untuk menyerang kita. Ya, iblis akan bilang, kamu kan masih belum minta ampun kepada Tuhan, kamu kan habis berbohong, kamu kan habis nyontek, kamu kan habis mencuri, kamu kan habis melawan orang tua, kamu belum minta ampun kepada Tuhan. Itu salah dan kamu belum minta ampun sama Tuhan. Kamu ini berdosa, kamu ini bersalah. Nah, anak-anak, itulah yang akan terus dikerjakan oleh iblis. Ketika kita belum meminta pengampunan kepada Tuhan, maka iblis terus akan mendakwa kita. Karena memang dia adalah seorang pendakwa, ya. Tetapi Tuhan berdiri menjadi pembela kita.
ya. Tuhan berdiri menjadi pembela kita. Tuhan bilang apa? Ya, kalau kamu salah, kalau kamu melakukan kesalahan, ya jangan disimpan kesalahan itu. Jangan didiamkan kesalahan itu, tapi datang, akui di hadapan Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan, ya. Firman Tuhan bilang begini, 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, ini yang harus kita lakukan anak-anak. Ketika kita sadar kita sudah melakukan dosa, kita melakukan kesalahan, maka segera datang minta ampun kepada Tuhan. Ya, kalau kita datang minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan bilang apa? Tuhan akan ampuni kok, ya. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Ia di sini ya Tuhan ya, Ia besar, I besar situ ya, menuju kepada Tuhan. Tuhan akan terbuka untuk menerima kita. Tuhan selalu terbuka untuk menerima kita kalau kita mau datang minta ampun kepadanya. Ya, nah, persoalannya mau nggak kita datang kepada Tuhan ya untuk minta ampun kepada Tuhan? Atau ya kita masa bodoh, walaupun sudah melakukan kesalahan, dibiarkan saja, didiamkan saja. Dosa itu terus menerus, bahkan dari dosa yang satu lakukan lagi dosa yang berikut, lakukan lagi dosa yang berikut, ya. Dan tidak mau minta ampun kepada Tuhan. Akhirnya dosa itu semakin tambah banyak, ya. Seperti pepatah bilang, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Waduh, kalau dosanya sudah menjadi bukit, ya kan? Wah, itu sudah semakin sulit kan untuk mau minta ampun. Karena kita juga akan bilang, aduh dosa saya sudah terlalu banyak. Sepertinya kalau saya minta ampun, Tuhan gak ampuni deh, ya kan? Nah, itu tidak benar ya anak-anak. Tuhan itu dikatakan setia dan adil. Ya, kalau kita datang, kita mau minta ampun, Tuhan berjanji kok, Tuhan ampuni kita, Tuhan sucikan kita dari kesalahan. Ya, persoalannya kita mau nggak minta ampun sama Tuhan? Iblis pasti yang akan bilang, aduh nggak usah minta ampun, nggak usah deh kamu datang sama Tuhan, kamu tuh nggak kudus, kamu tuh berdosa, kamu tuh nggak layak, nggak usah datang minta ampun. Itu pekerjaan iblis, ya. Itu yang harus kalian ingat, itu pekerjaan iblis. Tapi kalau Tuhan, Tuhan selalu menanti kita. Tuhan selalu menunggu kita kapan kita mau datang untuk mengaku dosa kita, ya, mengaku segala kesalahan kita. Maka Tuhan berjanji Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita, ya. Jadi cara yang pertama supaya kita tidak dikuasai oleh rasa bersalah, mari datang mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji Dia akan mengampuni kesalahan kita. Ya, Bapak kutip sebuah kisah ya dari pemimpin gereja ya, namanya Martin Luther ya. Martin Luther pada suatu hari dia sedang sakit keras ya, dan ketika dia sedang sakit keras datanglah iblis ya. Iblis datang kepadanya di samping tempat tidurnya ya. Lalu iblis memperlihatkan segala hal yang pernah dilakukan oleh Martin Luther. Dosa-dosanya ya. Iblis bilang begini, hey Luther, lihat nih dosamu yang banyak dari waktu kamu kecil sampai sekarang. Gak mungkin dosa-dosamu yang begini banyak ini dapat diampuni oleh Tuhan. Dan juga Tuhan gak mungkin memakai kamu karena kamu ini orang yang berdosa. Gak mungkin Tuhan pakai kamu, ya. Kata iblis kepada Martin Luther yang sedang sakit, ya. Lalu Luther bilang begini, ya betul iblis. Aku ini orang yang berdosa, ya. Aku ini banyak melakukan kesalahan dari kecil sampai sekarang. Aku banyak melakukan kesalahan, betul. Tapi kamu lupa satu hal iblis, bahwa darah Tuhan Yesus Kristus yang aku percayai sudah menghapus segala dosaku. Dia sudah mati untuk menghapus segala pelanggaran dan dosaku. Dan Dia sudah menyucikan aku karena aku percaya kepadanya. Ya, itu yang disampaikan oleh Martin Luther. Dan ketika Martin Luther sampaikan hal itu, iblis langsung pergi meninggalkannya. Ya, iblis tidak bisa berkutik lagi, iblis tidak bisa melawan lagi. Karena itu firman Tuhan, ya. Seperti yang kita baca tadi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ya. Jadi anak-anak, kalau hari ini ada rasa bersalah dalam dirimu, ya, maka mari datang kepada Tuhan. Akui segala kesalahan dosa yang pernah engkau perbuat, ya, maka Tuhan akan mengampunimu. Ya, Tuhan akan mengampuni kita.
Tapi kalau kita tidak mau mengakui, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni. Ada seorang pengkhotbah yang mengatakan begini, dosa yang paling besar itu bukan membunuh, bukan mencuri, bukan berbohong, bukan mengambil uang orang, atau seterusnya. Dia katakan begini, dosa yang paling besar itu adalah dosa yang tidak diakui. Tidak diakui. Dosa yang paling besar adalah dosa yang tidak diakui. Ya, jadi kalau kita sudah buat dosa tapi tidak kita akui, itu dosa yang paling besar. Ya, jadi kalau kamu pernah berbohong, kamu pernah menyontek, kamu pernah mencuri, melawan orang tua, tidak taat, melawan guru dan segala macam yang pernah kamu lakukan, maka datang minta ampun kepada Tuhan. Ya, kalau tidak, ya tadi nanti lihat pekerjaan iblis yang terus menghantui kita, ya, membuat kita terus dihantui oleh rasa bersalah. Itu poin pertama, anak-anak. Lalu poin kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita terbebas dari rasa bersalah? Ini firman Tuhan juga mengatakan demikian. Maka kita perlu bertobat dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Ya, menyesal dan bertobat. Ya, ini penting. Ya, bukan hanya sekedar kita mengakui kesalahan kita, tapi nanti balik lagi lakukan dosa yang sama. Tadi nyontek nih, sadar salah, ya. Lalu setelah itu bertobat, ya, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, tadi saya nyontek, ampuni saya ya Tuhan. Besok ujian nyontek lagi. Nah, ini namanya tomat ini. Tahu tomat? Orang Kristen tomat itu istilahnya. Tobat, kumat. Atau tobat, lalu kambuh lagi. Tobat, kambuh lagi. Ya, Tuhan tidak senang ya kita seperti itu, ya anak-anak. Ingat, dalam Galatia dikatakan, hati-hati, Tuhan tidak mau dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu dituai orang. Ya, ya. Jangan main-main dengan Tuhan. Ya. Hari ini bertobat, ya. Besok kumat, buat lagi dosa yang sama. Hari ini tahu dia nyontek, saat diingatkan oleh Tuhan, diingatkan oleh Roh Kudus, sadar, oh iya Tuhan ampuni saya nyontek ya. Besok ada ujian nyontek lagi, ya itu namanya kumat lagi, ya anak-anak. Ya, Tuhan tidak mau seperti itu ya. Jangan sampai kita seperti itu ya. Hari ini bertobat, besok kumat lagi ya. Besok balik lagi, ya, lakukan hal yang sama lagi. Ya, Tuhan tidak mau seperti itu. Ya. Bapak bacakan ya, Galatia 6 ayat 7 dikatakan begini. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya, ingat, Tuhan tidak mau dipermainkan. Jadi kalau hari ini kamu bilang kamu bertobat, besok kumat lagi, hati-hati ya. Tuhan bukan seperti anak kecil yang bisa kamu permainkan. Ya, suatu saat nanti kamu akan kena batunya, ya kata pepatah. Kamu pasti kena hukumannya. Pepatah katakan sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat dia jatuh. Ya, sepandai-pandainya kamu menyimpan dosa, ya sudah bertobat lalu kumat lagi, suatu saat nanti Tuhan akan singkapkan semuanya itu. Karena apa? Tuhan tidak bisa dipermainkan. Kamu pintar nyontek, bapak ibu guru nggak lihat, orang tuamu nggak lihat, suatu saat Tuhan yang akan bukakan. Oh ternyata anak ini nilainya bagus karena nyontek. Oke. Oh anak ini bagus karena kerjasama nilainya, bukan karena pemikirannya sendiri. Suatu saat Tuhan akan bukakan itu buat kamu. Ya. Karena apa? Tuhan Maha Kuasa, Dia tahu semua yang kita lakukan kan. Nah jadi cara yang kedua adalah bertobat. Dan jangan lakukan kesalahan itu lagi anak-anak. Ya, jangan lakukan hal yang sama. Ya, kita lihat perbedaan antara Yudas dan Simon Petrus. Ya, dua-duanya pernah gagal ya. Kalian pasti tahu. Yudas gagal karena dia menjual Tuhan Yesus. Petrus gagal karena menyangkal Tuhan Yesus. Tapi perbedaan antara mereka berdua adalah Yudas ketika dia gagal, dia gantung diri. Petrus ketika dia gagal, dia minta ampun dan dia bertobat. Betul ya? Dia bertobat dan kemudian Alkitab mencatat bahwa setelah dia bertobat, wah, pelayanan dia luar biasa. Tuhan pakai dia luar biasa. Dalam Kisah Para Rasul 2 itu dikatakan bahwa sekali dia berkhotbah 3.000 orang percaya. Luar biasa. Kenapa? Karena setelah dia
bertobat, dia tidak melakukan kesalahan yang sama, dia betul-betul berubah. Ya anak-anak, dia berubah, dia tinggalkan dosanya, dan Tuhan pakai dia menjadi luar biasa. Nah itu juga yang Tuhan harapkan dalam hidup kita ya anak-anak. Sudah bertobat, ya jangan lakukan lagi kesalahan yang sama. Ya, kata firman Tuhan, jangan seperti anjing yang kembali memakan muntahnya. Ya, kalau orang sudah buat dosa, minta ampun, lalu buat dosa lagi, itu kata firman Tuhan dalam surat Petrus, itu seperti anjing yang muntah, lalu dia makan lagi muntahnya. Atau seperti babi yang sudah dimandiin bersih-bersih, ketika lihat kubangan, ketika lihat lumpur, kembali lagi ke lumpur. Ya, ini tegas memang firman Tuhan bilang seperti itu. Ya, jadi kalau kita sudah bertobat lalu kembali lagi ke dosa kita yang lama, itu kita diibaratkan seperti anjing atau babi yang kembali kepada habitat yang lama. Ya, Bapak nggak tahu apakah kalian senang dibilang anjing atau babi sama Tuhan. Tapi kalau Bapak ya Bapak nggak mau dibilang anjing atau babi sama Tuhan. Ya, jangan seperti itu ya, jangan seperti itu. Jadi kalau kita bertobat ya sungguh-sungguh bertobat, jangan lakukan kesalahan yang sama lagi. Ya, harus mengalami perubahan dalam hidup kita. Seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya anak-anak, Tuhan minta kita ubah hidup kita. Ya, ubah hidup kita lewat pembaruan budi kita. Ya, Tuhan sudah melahirbarukan kita ya. Tuhan sudah mengubah pola pikir kita. Kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau menyontek itu kita tahu tidak baik, ya jangan lakukan. Ya, itu berdosa. Ya. Kalau berbohong itu tidak baik, ya jangan lakukan. Ya. Karena itu bukan kehendak Tuhan ya. Itu tidak baik. Itu tidak berkenan kepada Allah, itu tidak sempurna. Ya. Seperti itu. Karena Tuhan sudah mengubah pola pikir kita ya. Kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah lahir baru, kita sudah terima Tuhan Yesus. Ya, pola pikir kita sudah diubah. Maka mari jangan lakukan dosa yang sama lagi. Ya, demikian itu poin yang kedua. Lalu poin yang terakhir. Bapak tutup dengan poin yang terakhir. Bagaimana cara mengatasinya adalah menjauhkan diri dari kesalahan yang sama. Ya, ingat, iblis akan selalu menggoda kita kembali untuk jatuh ke dosa yang sama. Ya, iblis akan selalu menggoda kita untuk kembali ke dosa yang sama. Nah, bagaimana caranya? Maka kita perlu komitmen untuk jauh-jauh dari dosa itu. Ya, contohnya kalau kamu tahu kamu ketika ujian biasanya nyontek, maka untuk menjauhkan diri dari nyontek, maka ketika ujian ya jangan taruh catatan dekat-dekat kamu ya. Jangan taruh buku dekat kamu, karena itu akan membuat kamu tergoda untuk melihatnya lagi. Seperti itu ya, apalagi ujian sekarang daring ya. Bapak Ibu tidak melihat kamu ujian sendiri di rumah. Orang tua juga mungkin tidak melihatnya. Ya ini kesempatan buat kamu bisa nyontek ya. Lalu ibu bilang, udah taruh buku dekat-dekat. Ya udah iblis bilang taruh buku dekat-dekat. Nah giliran ada soal yang sulit, ada buku di situ, kamu ambil, kamu nyontek lagi ya. Padahal kemarin komitmen saya tidak mau nyontek lagi. Atau hari ini dengar firman Tuhan, saya tidak mau nyontek lagi. Ya, jadi solusinya adalah jauhkan semua godaan itu, ya. Jauhkan dirimu dari godaan-godaan itu. Kalau kamu suka nyontek, godaannya karena ada buku catatan, ya buang buku catatan itu jauh-jauh ketika kamu ujian, simpan jauh-jauh ya, supaya kamu tidak tergoda untuk nyontek lagi. Seperti itu ya. Ya, kamu harus berjuang ya. Kita semua harus berjuang. Kalau kita tergoda, contohnya tergoda untuk yang suka nonton, ya sekarang kan banyak juga anak-anak remaja yang suka nonton video porno ya, nonton film-film porno. Itu godaan iblis buat kamu. Nah, kalau kamu sudah bertobat, bilang tidak mau nonton itu lagi, maka godaannya yang bisa membuat kamu jatuh lagi, contohnya ada handphone. Ya, handphonenya jangan dipakai lagi untuk hal itu. Ya, atau ada situs-situs negatif yang kamu tahu, ya buang semua situs-situs itu. Ya, jangan disimpan lagi di laptopmu atau di handphonemu. Kamu bilang kamu sudah bertobat, tapi kalau kamu masih simpan di handphonemu, ya sama aja. Itu kamu pancing lagi iblis untuk menggoda kamu untuk jatuh lagi dalam hal yang sama. Ya, firman Tuhan bilang demikian ya. Nasihat Paulus kepada jemaat Filipi. Ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Ya anak-anak. Jadi semua yang di belakang yang sudah kita lakukan yang salah itu jangan diingat lagi, jangan dilakukan lagi.
Tapi sekarang arahkan diri kita kepada yang di depan, yang baik, yang mulia, yang sedap didengar kata Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Bukan yang jahat-jahat tadi lagi ya, yang kita lakukan. Oke, itu yang ketiga ya. Jadi apa? Jauhkan diri ya. Jauhkan diri dari hal-hal yang bisa menggoda kita untuk jatuh lagi dalam dosa yang sama. Ya, dengan demikian maka kita akan terbebas dari rasa bersalah. Ya, Bapak tutup dengan sebuah kisah tentang seorang tokoh gereja bernama Agustinus. Ya, Agustinus ini sebelum dia bertobat anak-anak, waktu dia masih muda, dia adalah seorang yang nakal. Ya, dia suka pergi ke tempat pelacuran, ya, tempat perempuan-perempuan yang tidak baik. Dia suka pergi ke sana. Ya, nah setelah dia bertobat, dia mengenal Tuhan, dia meninggalkan apa yang dia lakukan tersebut ya. Dia bahkan menjadi seorang tokoh gereja yang banyak menulis doktrin-doktrin tentang gereja. Nah, pada suatu hari anak-anak, ketika dia sedang jalan-jalan, dia bertemu dengan seorang wanita. Ya, lalu wanita itu ngomong begini, "Hei, Agustinus, tidakkah engkau mengenal aku? Agus, ini aku, pacarmu." Ya. Jadi wanita itu adalah wanita penghibur atau wanita malam atau wanita pelacur yang dulu pernah hidup dengan Agustinus. Lalu ketika melihat wanita itu, Agustinus memandang wanita itu dan Agustinus ngomong begini, bicara begini, "Hai wanita, aku bukan Agustinus yang dulu lagi." Ya, dia katakan, "Aku bukan Agustinus yang dulu lagi." Kenapa? Karena dia sudah bertobat. Dia sudah tinggalkan dosa-dosanya. Dia tidak hidup lagi di dalam dosa yang dia pernah lakukan. Ya, anak-anak, itulah yang Tuhan harapkan dari kehidupan kita, ya. Supaya kita bisa terbebas dari rasa bersalah, maka mari bertobat, tinggalkan dosa itu, dan jauhkan diri dari hal-hal yang bisa membuat kita jatuh lagi dalam dosa yang sama. Ya, seperti yang dilakukan oleh Agustinus, dia tidak kembali lagi ke dosa yang dulu pernah dia lakukan. Sehingga Tuhan memakai dia menjadi berkat bagi dunia ini. Ya. Rasa bersalah itu diciptakan Tuhan supaya kita sadar bahwa kita melakukan kesalahan. Itu baik. Ya. Kalau tidak ada rasa bersalah itu yang bahaya. Kita akan terus melakukan dosa dan tidak pernah merasa bersalah, dan itu bahaya. Dunia yang akan hancur apabila manusia tidak pernah memiliki rasa bersalah. Karena orang akan terus berbuat dosa tanpa merasa bersalah. Ya. Tuhan membuat kita memiliki rasa bersalah supaya kita sadar akan dosa kita, tetapi tujuannya supaya kita berbalik kepada Tuhan, jangan ulangi dosa itu lagi. Ya, Tuhan minta supaya kita sadar akan dosa kita, lalu berbalik kepada Dia dan tidak melakukan kesalahan lagi, perbaiki diri. Itu yang Tuhan harapkan dari kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh tokoh-tokoh gereja, pemimpin-pemimpin gereja dahulu. Mereka juga punya latar belakang, punya masa lalu yang jelek, yang buruk seperti kita. Mereka juga pernah melakukan kesalahan, tapi mereka mau bertobat dan tidak mengulangi lagi. Nah, Bapak harap kita semua mencontoh firman Tuhan yang baik. Bukan mencontoh firman Tuhan yang maksudnya mencontoh hal yang tidak baik. Contohnya Yudas, itu tidak baik ya. Alkitab catat untuk kita belajar dari Yudas supaya kita tidak seperti dia. Ketika dihantui oleh rasa bersalah, lalu dia malah bunuh diri. Mari kita contoh-contoh yang baik. Mari kita ikuti contoh-contoh yang baik seperti Petrus, seperti Agustinus. Mereka pernah mengalami rasa bersalah, tetapi mereka tidak dihantui oleh rasa bersalah. Mereka bangkit dari rasa bersalah, mereka bertobat, dan mereka tidak mengulangi kesalahan mereka. Akhirnya Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Bapak percaya Tuhan mau pakai kalian dengan luar biasa dalam kehidupan kalian, menjadi berkat buat banyak orang. Ya, caranya mari jangan hidup dalam dosa. Ketika kita buat kesalahan, ketika kita buat dosa, segera minta ampun kepada Tuhan. Jangan ulangi lagi, sehingga Tuhan memberkati hidup kita. Ya, Tuhan pakai hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Bapak tutup dengan suatu quotes. Kesalahan dan kegagalan yang menimbulkan rasa bersalah adalah bagian dari proses hidup untuk membuat kita menjadi lebih dewasa dan lebih bijak.
kata Heru Tribudi. Ya, jadi tujuannya supaya kita belajar dari kesalahan, menjadi lebih dewasa, menjadi lebih bijak untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, anak-anak sekalian. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman Tuhan tidak berlalu begitu saja dari kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan kami terima dan kami simpan dalam hati kami, tapi juga kami lakukan itu dalam kehidupan kami, Tuhan. Ampuni kami apabila selama ini kami melakukan dosa dan kami terus menyimpannya dan tidak mengakuinya di hadapan Tuhan, sehingga akhirnya kami dihantui oleh rasa bersalah. Iblis memakainya untuk mendakwa kami. Dan akhirnya kami terus terpuruk dalam kondisi tersebut, kami terus terpuruk dalam rasa bersalah. Tuhan tolong kami, biarlah lewat firman Tuhan pada hari ini Bapa, kami berani untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami juga mengambil komitmen untuk tidak mengulangi lagi kesalahan kami yang sama. Kami menjauhkan diri kami dari segala hal yang bisa menggoda kami untuk jatuh di dalam dosa yang sama, sehingga kami boleh terbebas oleh rasa bersalah. Kami hidup sebagai pemenang-pemenang di hadapan Tuhan. Dan kami mau dipakai Tuhan menjadi luar biasa, seperti tokoh-tokoh dalam Alkitab, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.